Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Rahma dengan NIM 1057211221220 Prodi Manajemen. Adapun tujuan saya dalam membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya dalam mata kuliah akuntansi manajemen. Dalam video ini saya akan membahas dua sub pokok materi, yaitu yang pertama perilaku biaya aktivitas dan yang kedua traditional costing. Nah, pada perilaku biaya aktivitas itu sendiri kita akan membahas mengenai beberapa jenis biaya, yang mana diantaranya itu ada biaya variabel, biaya tetap, dan biaya semi variabel. Untuk jenis biaya yang pertama, kita akan membahas mengenai biaya variabel yang sering juga disebut dengan variable cost, yang mana biaya variabel itu sendiri merupakan biaya yang jumlahnya berubah secara proporsional terhadap perubahan tingkat aktivitas. Jika tingkat aktivitasnya dipadatkan, maka total biaya variabelnya juga akan berlipat dua. Namun, jika aktivitas naik hanya 10%, maka total biaya variabel akan naik 10% juga. Suatu biaya dikatakan variabel karena ada sesuatu hal yang disebut dengan basis aktivitas, yang merupakan ukuran segala sesuatu yang menyebabkan adanya biaya variabel atau biasa disebut dengan penggerak biaya atau pemicu biaya, yang dikenal dengan istilah cost driver. Contoh basis aktivitas yang umum yaitu jam tenaga kerja langsung, jam mesin, unit yang diproduksi, dan unit yang dijual. Selanjutnya, untuk contoh kasus biaya variabel itu sendiri dapat kita lihat di mana sebuah perusahaan memproduksi sendal jepit dengan biaya produksi per unit sebesar Rp10.000, dan untuk jumlah produksi dengan masa periode dapat kita lihat pada tabel, di mana pada bulan Januari perusahaan memproduksi 1000 unit, Februari 1000 unit, Maret 1500 unit, dan pada bulan April sebanyak 1000 unit. Nah, berdasarkan tabel tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa biaya produksi yang dikeluarkan perusahaan pada setiap bulannya berbeda, tergantung dari banyaknya jumlah produksi sendal, di mana pada bulan Januari sebanyak 1000 unit, maka dikalikan dengan 10.000 menghasilkan 10 juta rupiah, dan pada bulan Februari sama dengan Januari menghasilkan 10 juta rupiah. Untuk Maret memproduksi 1.500, maka dikali dengan 10.000 menghasilkan 15 juta rupiah, dan untuk April memproduksi 1000 unit dikali dengan 10.000 rupiah menghasilkan 10 juta rupiah. Jadi kesimpulannya, biaya yang akan dikeluarkan perusahaan itu bersifat variabel atau berubah-ubah tergantung dari banyaknya jumlah produksi setiap bulannya. Selanjutnya, untuk aktivitas biaya yang kedua yaitu biaya tetap yang disebut dengan fixed cost, di mana biaya tetap itu sendiri merupakan biaya yang selalu tetap secara keseluruhan tanpa terpengaruh oleh tingkat aktivitas. Dengan kata lain, biaya tetap tidak terpengaruh oleh perubahan aktivitas. Biaya tetap biasa disebut dengan biaya kapasitas atau capacity cost, sebab biaya tersebut terjadi karena adanya gedung, peralatan, karyawan profesional yang terlatih, dan item lainnya yang dibutuhkan untuk menyediakan kapasitas pokok untuk mempertahankan aktivitasnya. Adapun tipe-tipe biaya tetap, yang pertama biaya tetap yang telah ditentukan, di mana biaya ini berkaitan dengan investasi fasilitas, peralatan, dan struktur organisasi pokok dalam suatu perusahaan. Contoh biaya ini meliputi penyusutan gedung dan peralatan, pajak bangunan, asuransi dan gaji manajemen puncak, serta karyawan operasional. Ada dua faktor yang berkaitan dengan biaya tetap yang telah ditentukan, yaitu
satu, biaya-biaya tersebut bersifat jangka panjang, dan yang kedua, tidak dapat dikurangi menjadi nol meskipun jangka pendek tanpa mengganggu tingkat probabilitas atau jangka panjang. Selanjutnya, tipe-tipe biaya yang kedua yaitu biaya tetap kebijakan, di mana biaya ini disebabkan oleh keputusan tahunan yang dibuat oleh manajemen untuk membelanjakan biaya tetap tertentu. Kemudian tipe biaya yang ketiga yaitu biaya tetap dan relevan, yang mana konsep biaya tetap yang relevan ini pembahasannya sudah dimulai pada topik biaya variabel yang juga penting dalam memahami biaya tetap, khususnya biaya tetap kebijakan. Untuk contoh kasus biaya tetap dapat kita lihat di mana suatu perusahaan memiliki 10 orang pegawai dengan gaji masing-masing sebesar Rp1.500.000 per bulan. Kemudian yang ditanyakan yaitu jumlah biaya tetap yang akan dikeluarkan perusahaan untuk membayar gaji pegawainya terhitung dari Januari sampai Desember 2022. Nah, di mana biaya tetap sama dengan jumlah pegawai dikali besar gaji dikali dengan periode kerja, menghasilkan 10 dikali 1.500.000 dikali 12 sama dengan Rp180 juta. Maka berdasarkan hasil yang didapat, dapat disimpulkan bahwa biaya tetap yang akan dikeluarkan perusahaan untuk membayar 10 orang pegawai selama 1 tahun sebesar Rp180 juta. Selanjutnya untuk biaya aktivitas yang ketiga yaitu biaya semi variabel yang sering disebut dengan mixed cost, di mana biaya semi variabel merupakan biaya yang terdiri atas elemen biaya variabel maupun biaya tetap yang disebut juga dengan biaya campuran. Biaya semi variabel memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, biaya semi variabel jumlah totalnya berubah sesuai dengan perubahan volume kegiatan. Akan tetapi sifat-sifat perubahannya tidak sebanding. Semakin tinggi volume kegiatan, maka semakin besar jumlah total biaya dan begitu pulanya. Dan untuk karakteristik yang kedua yaitu biaya semi variabel persatuan berubah terbalik berhubungan dengan perubahan volume kegiatan, tetapi sifatnya tidak sebanding. Untuk contoh kasus biaya semi variabel dapat kita lihat di mana seorang A bekerja pada suatu perusahaan dengan gaji pokok sebesar Rp2 juta. Kemudian pada bulan Oktober si A lembur dengan gaji lembur sebesar Rp30.000 per hari terhitung 2 jam lembur selama 17 hari. Maka biaya yang akan dikeluarkan perusahaan untuk gaji si A pada bulan Oktober yaitu biaya semi variabel sama dengan gaji tetap ditambah gaji lembur, yang mana gaji tetapnya sebesar Rp2 juta dan gaji lemburnya sebesar Rp510, maka menghasilkan Rp2.510.000. Berdasarkan hasil yang kita peroleh, maka dapat disimpulkan bahwa biaya semi variabel yang akan dikeluarkan perusahaan untuk membayar gaji si A sebesar Rp2.510.000. Selanjutnya untuk materi kedua yaitu traditional costing, di mana dalam traditional costing ini kita akan membahas definisi biaya tradisional, karakteristik biaya tradisional, konsep dasar sistem biaya tradisional, kelebihan dan kekurangan biaya tradisional, serta contoh kasus biaya tradisional. Untuk definisi biaya tradisional itu sendiri, menurut Hansen dan Mowing yang diterjemahkan oleh Denny Arnoskway dengan Dewi Fitriasari, biaya tradisional adalah perhitungan biaya produk dengan membebankan biaya dari bahan baku langsung pada produk dan biaya overhead dibebankan dengan menggunakan penggerak aktivitas unit. Yang kedua yaitu karakteristik biaya tradisional, di mana untuk karakteristik ini terdiri atas 4 bagian. Yang pertama,
Presentasi biaya tidak langsung menjadi bagian besar dari total biaya harga pokok produksi atau overhead cost yang meningkat terus selama beberapa tahun terakhir. Yang kedua, operasi-operasi yang memiliki tenaga kerja langsung biasanya digantikan oleh mesin-mesin otomatis. Yang ketiga, banyak operasi yang bisa dilakukan dengan adanya intervensi manusia dan memiliki waktu siklus yang signifikan. Kemudian, untuk karakteristik biaya tradisional yang terakhir itu adanya manusia yang menggunakan mesin dan mesin yang menggunakan manusia, sehingga membuat banyak fasilitas yang menggunakan beberapa operasi yang pekerjanya dibantu oleh peralatan dalam melaksanakan aktivitasnya. Selanjutnya ada konsep dasar sistem biaya tradisional, di mana sistem biaya tradisional memiliki karakteristik khusus, yaitu penggunaan ukuran yang berkaitan dengan volume atau ukuran tingkat unit secara eksklusif sebagai dasar untuk mengalokasikan overhead ke output. Dan untuk alasan tersebutlah, maka sistem biaya tradisional disebut juga sistem berdasarkan unit cost system. Dalam sistem biaya tradisional, pembebanan biaya atas biaya tidak langsung dilakukan dengan menggunakan dasar pembebanan secara menyeluruh atau per departemen. Kemudian untuk yang nomor 4, kita juga akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan biaya tradisional. Nah, pertama kita akan membahas mengenai kelebihan biaya tradisional itu sendiri, di mana menurut Amin W. Tunggal 2000 dalam Togian Sormin 2003 terdapat 2 kelebihan biaya tradisional. Yang pertama, mudah diaudit karena jumlah cost driver tidak terlalu banyak sehingga memudahkan auditor melakukan proses audit. Dan yang kedua, mudah diterapkan karena tidak banyak memakai cost driver dalam pengalokasian biaya overhead pabrik sehingga memudahkan manajer melakukan perhitungan. Kemudian yang kedua mengenai kekurangan biaya tradisional, di mana menurut Supiono 2002-74, kekurangan biaya tradisional terdiri atas 4 bagian. Yang pertama, sistem tradisional terlalu menekankan pada tujuan penentuan harga pokok persediaan dan harga pokok yang dijual. Yang kedua, pembenaan biaya overhead pabrik terlalu memusat pada distribusi dan alokasi biaya overhead pabrik daripada berusaha mengurangi pemborosan. Yang ketiga, sistem tradisional tidak mencerminkan sebab akibat biaya karena hanya mengakui volume produk dan jam kerja yang menjadi faktor timbulnya biaya. Dan yang terakhir, mengakibatkan timbulnya distorsi biaya. Selanjutnya untuk pembahasan terakhir yaitu contoh kasus biaya tradisional, di mana dapat kita lihat bersama pada tabel ada yang dinamakan fas, kuantitas biaya utama, jam mesin, perpindahan bahan, dan persiapan. Yang diminta biaya per unit untuk masing-masing produk fas dengan menggunakan pendekatan berdasar unit yang digunakan atau dengan kata lain dengan pendekatan biaya tradisional. Adapun untuk mengetahui kalkulasi biaya per unit atau harga pokok produksi dengan pendekatan yang digunakan ataupun tradisional, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai overhead total, yang mana overhead totalnya sebesar 1 juta rupiah, tarif pabrik menyeluruh sebesar 16 per jam mesin atau setara dengan 1 juta rupiah dibagi dengan 62.500, yang mana overhead dibebankan sebagai berikut. Fas Indian sama dengan 16 dikali 50.000 rupiah menghasilkan 800.000 rupiah, dan fas kontemporer sama dengan 16 dikali 12.500 menghasilkan 200.000 rupiah. Adapun biaya per unit untuk kedua produk tersebut adalah sebagai berikut. Dapat kita lihat
Fas Indian sama dengan $800.000 ditambah $700.000 dibagi 200.000 menghasilkan $7,50. Dan fas kontemporer yaitu $200.000 ditambah $150.000 dibagi 50.000 menghasilkan $7. Sekian pemaparan materi dari saya sebagai pemenuhan tugas ujian tengah semester mata kuliah akuntansi manajemen. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.